Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Madinah Firmania dengan NPM 2214071049 dari kelas TEP A. Saya ingin mempresentasikan materi sistem transmisi otomatis pada mobil dan motor. Ini dia materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Transmisi otomatis adalah komponen penting dalam kendaraan bermotor modern. Transmisi ini berfungsi untuk mengatur perpindahan gigi secara otomatis, menghilangkan kebutuhan pengemudi untuk melakukan perpindahan gigi secara manual, yang memungkinkan pengemudi untuk fokus pada pengemudi tanpa harus terlalu banyak memikirkan operasi transmisi. Transmisi otomatis umumnya menggunakan sejumlah gigi atau percepatan yang dapat disesuaikan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan pengemudi. Sistem transmisi otomatis juga sering dilengkapi dengan mode manual yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol perpindahan gigi jika ini diperlukan. Kemudian, dalam perkembangannya, transmisi otomatis telah mengalami banyak perubahan dan meningkatnya teknologi, termasuk transmisi otomatis konvensional, transmisi otomatis ganda kopling, dan bahkan transmisi otomatis yang berhubungan dengan kendaraan otonom. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mengemudi yang baik, efisien, dan aman bagi para pengemudi. Selanjutnya ada pengertian transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi yang perpindahan giginya terjadi secara otomatis, tidak secara manual berdasarkan beban mesin. Yang artinya bahwa besarnya penekanan pada pedal gas dan kecepatan kendaraan itu tergantung dari transmisinya. Transmisi ini merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga yang mempunyai fungsi mengatur perbandingan putaran motor dengan poros penggerak aksel. Transmisi otomatis memiliki fungsi yaitu mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak ada pengoperasian pada pedal kopling dan pemindahan gigi. Dan yang kedua ada perpindahan gigi terjadi secara otomatis dan lembut. Ketiga, mengurangi beban mesin karena mesin dan pemindah daya dihubungkan melalui fluida secara hidrolis atau torque converter. Dari di dalam mobil itu transmisi otomatisnya tidak membuat lelah pengemudi dengan tidak mengoper-ngoper transmisi gigi yang secara terus-menerus dari gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai gigi 5. Dan kalau transmisi otomatis ini tidak membuat lelah pengemudi. Selanjutnya ada jenis-jenis transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama, transmisi otomatis penggerak roda belakang. Transmisi otomatis penggerak roda belakang yaitu posisi transmisi otomatis berada di depan dan berkaitan dengan engine. Dengan posisi penggerak roda atau final drive berada di belakang dan berkaitan langsung dengan roda-roda yang ada di belakang. Kemudian yang kedua ada transmisi otomatis penggerak roda depan. Transmisi otomatis penggerak roda depan yaitu posisi transmisi otomatis dan penggerak roda atau final drive yang berada di depan dan langsung berkaitan dengan roda-roda engine dan roda-roda yang ada di depan. Ini adalah gambaran dari jenis transmisi ini.
Ini merupakan input shaft-nya, ini output shaft, dan ini contour shaft. Waktu perpindahan gigi dan lock up pada mobil dengan transmisi otomatis ada yang pertama itu ada FH atau full hydraulic. Full hydraulic ini merupakan waktu perpindahan gigi dan waktu lock up yang seluruhnya dikendalikan dengan hidrolis. Jadi FH ini waktu perpindahan gigi dengan lock up-nya itu dari hidrolik. Sistemnya adalah hidrolik. Dan yang kedua itu ada ECT atau Electronic Control Transmission. Electronic Control Transmission ini merupakan waktu perpindahan gigi dan waktu lock up yang dilakukan secara elektronik. ECT ini menggunakan data atau shift and lock pattern yang tersimpan dalam TCM sebagai kontrolnya, serta terdapat fungsi diagnosa dan fail safe. Ini ada sistem kayak pola gitu yang menggunakan data karena dia udah berbentuk elektronik. Dan yang ketiga ada CVT yang sering kita dengar, bahkan sering kita lihat juga kendaraan yang ber-CVT. CVT ini adalah Continuously Variable Transmission. Continuously Variable Transmission ini adalah transmisi untuk mengubah perpindahan gigi. Sistem CVT ini tidak lagi menggunakan roda-roda gigi seperti transmisi manual dan otomatis konvensional. Jadi sistem CVT ini berbeda sama sistem sistem transmisi manual dan sistem transmisi otomatis konvensional yang menggunakan gigi planet atau planet gigi. Tapi CVT ini menggunakan sabuk yang terpasang pada dua puli. Jadi CVT ini punya dua sabuk yang kepasang di puli. Sabuk ini bisa berfungsi untuk bergeser, berputar, dan berubah diameternya yang sejalan dengan kecepatan mesin. Nah, ini merupakan waktu perpindahannya yang sering kita dengar dan kita tahu hanya ada tiga ini. Dan ini adalah komponen-komponen transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama ada torque converter. Torque converter adalah pengubah momen, fungsinya untuk mengubah tenaga putar mesin yang dihasilkan oleh mesin yang selanjutnya akan diteruskan ke unit roda planet atau planetary gear unit. Torque converter ini dipasang di sisi input shaft dan diikat dengan baut terhadap bagian belakang poros engkol mesin melalui drive plate-nya ini. Ini adalah gambarnya dari torque converter. Dan ini adalah komponen-komponen lainnya seperti oil pump, planetary gear set, clutch pack, output shaft, valve body, oil pan, dan band brake. Ini adalah bagian-bagian utama dari torque converter. Itu ada yang pertama ada pump impeller. Pump impeller ini memiliki fungsi untuk mentransfer fluida ke turbin runner agar turbin runner ikut berputar. Pump impeller ini terdiri dari fan and guide ring. Guide ring ini berfungsi untuk membentuk celah yang memperlancar aliran dari minyak. Dari pump impeller ini digunakan untuk mentransfer fluida karena di dalam pump impeller ini terdapat fluida yang berfungsi untuk menjalankan atau menggerakkan guide ring. Selanjutnya ada turbin runner.
Turbin runner ini berfungsi untuk menerima lemparan fluida dari pump impeller. Nah, jadi dari pump impeller ini kan tadi mentransfer fluida. Ditransfer fluidanya itu ke turbin runner. Dan terus pump impeller ini memutarkan overdrive input shaft transmisi. Jadi setelah ditransfer ke turbin runner, fluidanya ini diputarin di input shaft transmisi. Turbin runner ini terdiri dari fan and guide, terdiri dari fan and guide ring dan arah fan pada turbin runner yang berlawanan dengan pump impeller. Jadi ini letaknya itu berlawanan antara fan dan guide ring. Berlawanan dengan fan pump impeller. Dan yang ketiga ada stator. Stator berfungsi untuk mengarahkan fluida dari roda turbin ke bagian belakang sudut impeller. Sehingga stator ini dapat memberikan tenaga yang lebih besar ke impeller. Kopling satu arah memungkinkan stator berputar hanya searah dengan poros engkol. Stator akan berputar atau terkunci tergantung dengan arah dorongan oli pada fan stator. Jadi bagian-bagian dari torque converter ini yang berhubungan dengan fluida. Dari mulai ditransfer fluidanya, kemudian ditransfer fluida ini masuk ke dalam turbin runner ini. Setelah itu masuk ke stator dan diarahkan ke belakang sudut impeller untuk memberikan tenaga pada impeller. Jadi prosesnya dari sini ke sini dan ke sini ini untuk memberikan tenaga pada transmisi otomatis sistem torque converter. Ini adalah cara kerja ada cara kerja dari torque converter. Cara kerjanya itu adalah di saat pengemudi menginjak pedal rem, mesin akan mengirimkan tenaga ke pompa turbin, namun turbin tidak dapat berputar sehingga mobil tidak dapat bergerak. Yang kedua, pada saat melepas pedal rem dan menekan pedal akselerator, pump impeller ini akan lebih banyak berputar dengan cepat dan turbinnya akan berputar secara lambat. Pada kondisi ini, torque converter akan meningkatkan torsi pada mesin. Dan yang ketiga, di saat mobil bergerak dengan cepat, runner turbin mempunyai kecepatan yang kurang lebih sama dengan pump impeller. Torsi tambahannya itu sangat kecil daripada proses sebelumnya. Jadi saat pengemudi menginjak rem, mesin ini akan mengirimkan tenaga ke turbin, tapi mobilnya ini jadi nggak bisa bergerak karena dikirimin turbin itu. Kemudian pas pedal remnya itu dilepas, pump impeller ini akan lebih banyak berputar dan turbin berputar lambat. Pada kondisi ini, torque converter akan meningkatkan torsi pada mesin mobil ini. Kemudian pada saat mobil bergerak, runner turbinnya memiliki kecepatan yang kurang lebih sama dengan pump impeller. Dan dia tuh mempunyai torsi tambahan. Dan itu tambahannya tuh kecil, nggak besar. Kemudian ada planetary gear unit. Planetary gear unit atau unit gigi planet berfungsi sebagai penerima input dari torsi converter dan pengubah kecepatan serta tenaga putar sesuai dengan keadaan pengendara. Unit gigi planet terdiri dari gigi matahari atau sun gear, roda gigi planet dan rumahnya atau planet gear and carrier, roda gigi cincin atau ring gear,
Dan cara kerjanya itu adalah dengan memperlambat, percepatan, dan mundur. Jadi ada tiga sistem cara kerjanya, yaitu dia cuma memperlambat, mempercepat, dan berjalan mundur. Nah, planetary gear unit ini punya komponen penahan pada saat menjalankan mesin ini. Pada mesin mobil otomatis atau matic. Yang pertama itu ada clutch atau kopling. Clutch atau kopling ini terdiri dari beberapa disk dan flat, piston dan silinder. Clutch plates ini berputar bersamaan dengan input shaft sebagai unitnya. Clutch disk ini menempel pada salah satu komponen dari planetary gear set. Kemudian clutch digerakkan oleh tenaga hidrolik. Piston juga digerakin dari hidrolik dan tenaga mesin yang dipindahkan dari input shaft ke planetary gear melalui flat disk. Planetary gear unit ini menggunakan beberapa kopling, yaitu kopling maju atau forward clutch atau C1, dan kopling langsung direct clutch, dan kopling mundur atau reverse clutch, maaf, kopling mundur reverse clutch atau C2. Selanjutnya ada komponen yang kedua, itu ada brake atau rem. Rem ini terdiri dari disk and flat, piston dan silinder. Brake plates dipasang pada transmission case dan brake disc yang kemudian dihubungkan dengan komponen-komponen yang berputar secara gear and carrier. Kemudian piston yang digerakkan oleh tenaga hidrolik. Oleh karena itu, plates tertekan karena disk untuk mencegah gear atau carrier tidak berputar. Nah, yang selanjutnya ada kopling-kopling satu arah atau one-way clutch. Ini berfungsi untuk mengunci gear atau karir sehingga berputar pada satu arah. Nah, jadi biar tidak berputar ke segala arah gitu. Jadi namanya tuh kopling one-way clutch. Itu berputarnya secara searah. Kemudian yang ketiga ada hydraulic control unit. Sistem kontrol hidrolis berfungsi untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planet sesuai jalannya kendaraan. Kecepatan membukanya throttle, beban, dan lain-lain. Tekanan hidrolik dan titik-titik perpindahan gigi atau shift dikendalikan hidrolik berdasarkan kecepatan kendaraan dan posisi throttle. Kopling-kopling dan rem-rem bekerja diatur oleh fluida yang mengalir pada pompa oli atau oil pump dari bodi katup sehingga perbandingan putaran dan susunan roda gigi dapat dikontrol. Jadi ini fungsinya untuk memindahkan secara otomatis dan dia juga menghubungkan dengan gigi-gigi output stationary yang ada pada roda gigi. Kemudian ada pemilihan roda gigi dan fungsinya. Yang pertama ada park atau parking, bisa disingkat dengan P. Posisi tuas ini berfungsi untuk mengunci poros output ke rumah transmisi atau sebagai keamanan. Posisi ini digunakan pada saat parkir dan tidak berhenti sempurna. Kemudian yang kedua ada reverse atau R. Posisi tuas ini berfungsi untuk menjalankan kendaraan secara mundur. Dan yang ketiga ada netral atau N. Posisi tuas ini berfungsi untuk mengoperasikan kendaraan di start. Jadi pada saat start itu posisi tuasnya itu ada di netral. Kemudian baru dioper ke D atau drive.
Yang keempat ada manual low atau L. Posisi tuas ini berfungsi untuk semua kecepatan, sekaligus mencegah kendaraan berpindah ke gigi yang lebih tinggi, seperti gigi kedua atau gigi ketiga. Kemudian ada manual second tuh. Posisi tuas ini berfungsi untuk semua kecepatan dan mencegah kendaraan berpindah ke gigi yang lebih tinggi dari overdrive ke gigi ketiga. Dan yang keenam ada posisi drive atau D. Posisi tuas ini berfungsi untuk keadaan otomatis penuh, yaitu perpindahan roda gigi lebih besar atau lebih kecil berdasarkan pada kecepatan kendaraan dan beban mesin. Selanjutnya, eh, udah ini memasuki materi transmisi otomatis pada motor. Jadi pada motor juga ada sistem transmisi otomatisnya. Transmisi otomatis pada sepeda motor adalah jenis transmisi yang tidak memerlukan pengendalian manual oleh pengendara untuk mengubah gigi. Jadi dalam motor ini nggak usah mengoper-ngoper gigi seperti motor gigi itu. Jadi dia tinggal kayak hidupkan dan dijalankan saja. Dan ini adalah gambarannya ya, ada bagian dari roller, drive belt, drive pan, clutchway, spring, variable drive plate, dan drive plate. Kemudian ada movable drive plate. Selanjutnya ada transmisi otomatis pada motor adalah transmisi otomatis yang banyak digunakan saat ini adalah CVT atau Continuously Variable Transmission. Cara cara kerja dari maaf, cara kerja dari CVT ini fleksibel dalam memindahkan tenaga yang dihasilkan mesin pada roda-roda kendaraan. Komponen penting dalam CVT itu ada pulley depan, pulley belakang, dan V-belt yang berperan menghubungkan keduanya. Jadi pulley depan dan pulley belakang ini dihubungkan oleh V-belt. Kemudian pulley depan disambungkan ke krak es mesin dan berfungsi menampung tenaga dari mesin dan memindahkannya ke pulley belakang yang dihubungkan langsung ke as roda. Jadi pulley depan ini dihubungkan ke as roda depan. Sedangkan V-belt itu memiliki fungsi yaitu untuk meneruskan putaran mesin ke roda. Jadi fungsi V-belt ini untuk meneruskan putaran mesin ke roda sepeda motor. Nah, V-belt ini dirangkai sedemikian rupa sehingga terbebas dari kotoran, debu, dan air. Karena semakin gas diputar atau tenaga mesin semakin besar, maka pulley depan akan membuat V-belt semakin mengembang melebar, dan posisi V-belt pada pulley belakang akan menjadi kecil. Jadi kalau pulley depannya itu mengembang, maka posisi pulley belakangnya itu akan mengecil. Kemudian transmisi otomatis itu terdiri dari beberapa macam seperti planetary gear set serta continuous variable transmission. Pada transmisi otomatis, tipe planetary gear set-nya itu mempunyai komponen. Dan komponennya itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada konverter torsi yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari fluida. Kemudian ada planetary gear set yang berfungsi untuk menciptakan perbandingan rasio gear dan memungkinkan kendaraan bisa berjalan dengan mundur. Selanjutnya ada alat penahan atau brake atau rem ya.
Berfungsi untuk menahan bagian tertentu, biasanya sun gear dan juga carrier dari planetary gear. Selanjutnya ada kopling maju atau forward clutch yang berfungsi untuk menahan kopling maju agar bisa terjadi variasi masukan dari putaran mesin. Dan yang terakhir ada hydraulic control unit yang berfungsi untuk mengontrol aliran fluida menuju piston-piston pada brake dan clutch serta lock up clutch. Jadi ini adalah komponen dari planetary gear set yang ada pada motor yang memiliki fungsinya masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Perhitungan rasio gigi pada transmisi otomatis motor lebih kompleks dan umumnya tidak melibatkan perhitungan langsung oleh pengendara. Sebagai gantinya, sistem CVT pada motor akan menyesuaikan rasio gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan torsi mesin dan kebutuhan dayanya. Pada motor dengan transmisi otomatis atau CVT, saat akan menekan gas, sistem akan secara otomatis memilih rasio gigi yang optimal untuk memberikan daya yang terbaik pada kecepatan tertentu. Sehingga perhitungan transmisi pada motor otomatis lebih melibatkan penggunaan sensor dan perangkat elektronik yang terintegrasi dalam sistem motor itu sendiri, bukan perhitungan manual yang dihitung sendiri oleh pengendara. Kemudian prinsip kerja sistem transmisi otomatis pada motor itu adalah sistem transmisi otomatis ini menggunakan tipe CVT. Ya, CVT adalah Continuously Variable Transmission, yang berarti transmisi yang memiliki perbandingan bervariasi secara berkelanjutan. Prinsip kerja transmisi CVT ini dengan menggunakan dua buah roda gigi yang disatukan dengan sebuah belt. Yang tadi sudah dijelaskan ada belt depan dan belt ini yang nyambungin puli depan dan puli belakang. Kita ilustrasikan yaitu roda gigi pada sepeda motor. Kalau diameter roda gigi kayuhannya itu lebih besar daripada gigi di roda belakang, maka sekali ayunan roda bisa berputar 2 hingga 3 kali, namun ayunan pedal akan terasa lebih berat. Pada CVT juga, roda gigi yang bertindak sebagai gigi pemutar atau drive gear, ada yang bertindak sebagai gigi yang diputar atau drive gear, dan sabuk penghubung atau V-belt. Hanya saja pada CVT, kedua roda gigi memiliki diameter yang bervariasi. Artinya pada kondisi tertentu bisa mengecil dan bisa juga membesar. Ketika mesin mati, maka diameter drive akan mengecil dan diameter driving gear membesar. Sehingga ketika mesin hidup, motor bisa langsung berakselerasi karena perbandingan giginya yang besar. Namun ketika RPM mesin ini naik, drive gear akan membesar dan drive gear otomatis mengecil sehingga perbandingan giginya akan berkurang. Tadi kalau misalnya dia memiliki diameter yang bervariasi, dia akan membesar. Kemudian kalau dia RPM-nya naik, diameternya ini akan berkurang. Komponen dari sistem otomatis pada motor ini adalah primary gear atau gigi primer yang berperan sebagai drive gear yang terhubung langsung ke crankshaft. Brake roller atau pemberat roller adalah komponen pemberat yang berperan dalam pengubahan diameter drive gear. Primary gear shaft poros pada gigi berfungsi untuk menghubungkan putaran dari crankshaft mesin ke gigi primer transmisi. Selanjutnya ada secondary gear atau gigi sekunder yang merupakan roda gigi yang berperan sebagai drive gear. Posisi secondary gear ini ada di belakang, tepatnya di dekat roda belakang. Ini ada fuel belt, sebuah sabuk karet khusus yang digunakan untuk menghubungkan gigi primer dan sekunder. Selanjutnya ada return spring, pegas spiral yang terletak di dalam gigi sekunder
Fungsinya untuk mengembalikan diameter gigi sekunder agar kembali membesar ketika mesin mati. Secondary gear shaft ini yang digunakan untuk menghubungkan putaran dari gigi sekunder ke sistem kopling sentrifugal. Centrifugal clutch disc ini mekanisme kopling otomatis yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Bentuk kampasnya ini seperti rem tromol. Selanjutnya ada clutch housing, merupakan rumah kopling. Apabila kampas kopling berbentuk seperti sepatu rem tremol, maka clutch housing berbentuk seperti tremol rem. Cara kerjanya itu yang pertama ketika mesin mati, dalam posisi mesin mati, crankshaft tidak dalam posisi berputar, sehingga secara otomatis roller pemberat pada drive gearnya itu berada di bawah, sehingga celah pada drive melebar dan diameternya menjadi lebih kecil. Di sisi lain, pada drive gear terdapat sebuah spiral yang membuat drive gear tetap menyempit. Kemudian ada ketika mesin idle atau ketika mesin hidup dalam putaran idle atau stasioner, crankshaft berputar akibat drive gear juga berputar. Karena terdapat V-belt yang menghubungkan drive gear dan drive gear, ini ikut berputar. Namun, sebelum mesin dihidupkan, diameter drive gear lebih kecil dibandingkan dengan diameter drive gear otomatis yang terjadi perbandingan giginya besar. Hal ini membuat putaran drive gear jauh lebih lambat. Karena putaran drive gear lambat, maka kopling sentrifugal belum bekerja. Kampas kopling tetap berputar, namun gaya sentrifugal yang diterima belum cukup kuat karena kampas kopling melebar untuk menekan clutch hubs. Ini ada gambarnya. Yang ketiga ada ketika putaran lambat. Ketika mesin digas dalam putaran lambat sekitar 1.500 sampai 2.000 rpm, maka putaran crankshaft akan menjadi lebih cepat. Dan putaran drive gear yang terhubung ke crankshaft pun menjadi lebih cepat. Hal ini membuat gaya sentrifugal pada roller semakin besar. Dan gaya sentrifugal itu adalah gaya keluar dari poros putaran. Akibat gaya sentrifugal ini mendorong primary sliding shift untuk menyempit sehingga diameter drive gear menjadi lebih besar. Ketika putaran mesin semakin tinggi, maka putaran drive gear juga semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal yang dialami oleh roller semakin besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan roller terhadap primary sliding shaft semakin kuat, hasilnya diameter drive gear semakin membesar. Kemudian ada contoh soal perhitungannya, yaitu diibaratkan dengan perhitungan transmisi otomatis kendaraan. Dan biasanya perhitungan sistem otomatis pada kendaraan ini melibatkan beberapa faktor seperti rasio transmisi mesin, kecepatan, dan torsi. Ini kita buat permisalan ketika mesin otomatis memiliki 3 gigi transmisi, yaitu gigi pertama dengan rasio 3,5:1, kemudian gigi kedua dengan rasio 2:1, dan yang ketiga gigi ketiga dengan rasio 1,2:1. Dan selanjutnya diasumsikan mesin kendaraan berputar pada 3.000 rpm, rotation per minute ya. Atau ingin tahu beberapa kecepatan kendaraan, ini cara menghitungnya seperti ini. Kecepatan rumusnya itu adalah RPM mesin dibagi rasio gigi. Yang pertama ini ada gigi pertama, kecepatan sama dengan RPM mesin dibagi rasio gigi, yaitu tadi misalkan kendaraan berputarnya itu dalam 3.000 rpm ya. Jadi 3.000 rpm dibagi 3,5 bagi 857. Dan yang kedua, caranya sama, yaitu RPM mesin dibagi rasio gigi. 3.000 rpm dibagi 2,0 sama dengan 1.500 rpm. Dan yang ketiga, RPM mesin dibagi rasio gigi. 3.000 rpm dibagi 1,2 yaitu 2.500 rpm.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.